Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Eva Octaviana. Nah, kali ini yang saya akan bahas terkait dengan RPP 1 lembar sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, walaupun sebelumnya RPP itu ketika kita mau membuat ya bisa lebih dari 1 lembar. 3 sampai 4 lembar ya. Ya, yang sekarang ini ada kebijakan bahwa kita sebagai guru membuat RPP 1 lembar. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, mungkin yang belum tahu ya, apa sih itu RPP? Nah, di sini nanti saya akan jelaskan dulu terkait dengan pengertian RPP itu apa. Oke. Ya, baik. Untuk adik-adik mahasiswa, sebelum saya menjelaskan RPP itu apa, jadi kita harus tahu dulu alur pengembangan RPP ya, dari mana. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada alur pengembangan RPP. Di sini ada SKL. SKL itu standar kelulusan ya, yang dibuat dari sekolah. Dari sekolah, kemudian diturunkan menjadi ada berdasarkan dengan KI dan KD ya. Dari KI dan KD ini kompetensi inti dan kompetensi dasar ini kita bisa temukan di apa namanya dari kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian turunkan lagi menjadi silabus. Di silabus ini sudah ada ya, Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, KAI dan KD ini udah ada di dalam silabus. Nah, silabus ini juga isinya kita bisa gunakan lagi di RPP. RPP ini cuma lebih spesifik ya, nanti apa yang akan diajarkan di sini di RPP. Nanti ada biasanya dalam pembuatan RPP juga kan ada RPP mingguan, ini harian misalnya. Nah, kemudian di silabus juga terdapat di dalam buku paket siswa dan guru ya, ada, kita bisa perhatikan. Nah, ketika mau membuat RPP juga, kita bisa memperhatikan buku guru atau buku siswanya. Nah, untuk pengertian perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini atau kita singkat dengan RPP, di mana ya RPP itu merupakan menurut Permendikbud ya nomor 22 tahun 2016, di mana merupakan perangkat untuk merencanakan suatu proses pembelajaran ya yang digunakan satu atau lebih pertemuan ya, di mana dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pada kegiatan pembelajaran peserta didik dengan upaya mencapai kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar di sini kan sudah dirancang atau disahkan oleh pemerintah ya. Nah, jadi semua sekolah ya intinya harus mencapai kompetensi dasar. Nah, kemudian di sini ada komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses atau di sini versi lama ya, di mana ada identitas sekolah. Ini salah satu contohnya untuk RPP lama. Ini ada identitas sekolah, mata pelajaran atau tema, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Ini merupakan identitas sekolah. Kemudian ada langkah selanjutnya, ada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi materi pembelajaran. Nah, ini juga ada metode pembelajarannya, media, sumber, langkah-langkah, dan penilaian. Nah, untuk komponen inti menurut edaran Mendikbud ya nomor 14 tahun 2019 ini kita gunakan untuk RPP 1 lembar ini menggunakan versi baru ya. Nah, kita dengan mengacu pada edaran Mendikbud ini, di mana sebenarnya intinya itu ada 3. Ini saya berikan warna hijau ya. Ada tujuan pembelajaran, yang warna merah langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ini wajib atau inti yang harus ada di RPP 1 lembar. Kalau ini sebelum memulai ini kan harus ada yang namanya identitas ya. Kayak atau satuan pendidikan, nama sekolahnya apa, kelas, dan ini kita rancang aja buat untuk format yang di atasnya. Cuma yang wajib ini ya, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, untuk yang warna hijau, yang RPP sebelumnya ini kan ini ya, ini diramu nih.
dari tujuan pembelajaran. Ini kan tujuan pembelajaran ini harus mengacu pada KD ya dan indikator yang sudah dibuat. Bisa juga kita lihat dari silabus yang sudah dibuat atau dirancang sama kita ya, atau yang sudah dikembangkan. Nah, dari tujuan pembelajaran, untuk membuat tujuan pembelajaran dengan mengacu pada kompetensi dasar dan indikator ya, indikator pencapaian kompetensi dan materinya apa ya yang akan dituju. Nah, kemudian di langkah-langkah kegiatan pembelajaran biasanya ada metode pembelajarannya, media sumber pembelajaran ya. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini bisa ada 4 harusnya jadi digabung di sini. Nanti intinya ada di sini ya, di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada penilaian atau asesmen ya. Oke, dari RPP versi lama dan versi baru, kita akan bahas versi barunya ya, yang sekarang kita gunakan RPP 1 lembar ini. Oke. Nah, ini ada identitas tadi, misalkan sekolah SDN atau satuan pendidikan ya, kita tulisnya kelas semester berapa, tema, misalkan tema 8, lingkungan sahabat kita, ada subtema 1, manusia dan lingkungan, dan lain sebagainya. Ini ya formatnya. Kemudian, nah, bagaimana sih cara menentukan tujuan pembelajaran? Yang pertama tadi kan tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang ketiga asesmen kan. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak, Ibu, atau mahasiswa calon guru, perlu kiranya kita harus memperhatikan kompetensi dasar ya dalam membuat tujuan pembelajaran. Kemudian, memperhatikan indikator sesuai dengan KKO ya, kata kerja operasional. Biasanya kita sesuaikan dengan taksonomi Bloom ya, yang revisi yang C1, C2, C3 itu diperhatikan, di silabus sudah saya jelaskan. Kemudian berdasarkan materi pelajaran yang akan dipelajari. Ini semua Bapak Ibu juga bisa melihat buku pedoman ya yang digunakan di sekolah. Biasanya buku paket itu sudah ada ya, udah enak, udah dirancang untuk mempermudah guru dalam menyiapkan RPP 1 lembar ini dengan melihat buku paket guru dan siswa. Nah, ini saya cantumkan KD-nya ya. KD titik 3.8 ini semua ranah kognitif ya, pengetahuan. Ranah pengetahuan yang pada dasarnya itu kan KD itu mulai ada 1 titik berapa, 2 titik berapa, 3 titik berapa, 4 titik berapa ya, berkaitan dengan keterampilan misalkan. Dan di sini saya mencantumkan terkait dengan KD pengetahuannya ya, ranah kognitif. Nah, dari KD tersebut, ini RPP kurikulum 2013 ini sudah menggunakan tematik ya, di mana nanti kita akan mengintegrasikan antara muatan pelajaran yang satu dengan muatan pelajaran lain. Salah satunya contoh di sini misalkan Bahasa Indonesia dengan PPKN dan IPS ya. Nah, contoh untuk menentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini saya buat tadi Bahasa Indonesia KD-nya yang sudah tadi ditayangkan ya. Ada melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kemudian untuk PPKN-nya bisa dalam membuat tujuan pembelajarannya di mana melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini IPS-nya. Bisa juga nanti kita tambahkan ya dari setiap item ini untuk tujuan pembelajarannya dengan melihat buku paket ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran atau kita bisa lihat langkah-langkah kegiatan pembelajarannya seperti apa ya. Nah, di sini harus terintegrasi ya tadi antara muatan pelajaran yang satu dengan muatan pelajaran yang lainnya yang pada dasarnya melihat pada KD ya dan diintegrasikan pada satu tema ya. Nah,
Kemudian disesuaikan dengan kondisi keadaan suatu daerah, karena mulai dari sarana dan prasarana, sumber belajar itu pasti berbeda di setiap daerah ya. Kemudian kita biasanya di K13 ini menggunakan literasi terkini, bisa membiasakan anak membaca sebelum belajar ya di langkah kegiatan pembelajaran ini. Jadi kita terapkan literasinya. Nah, kemudian mengenali potensi anak. Nah, biasanya Bapak Ibu yang biasa udah mengajar ya bertahun-tahun sudah mengenali, sudah memahami karakteristik siswa di sekolah. Nah, jadi lebih mudah nih dalam membuat RPP. Jadi sudah mengetahui seberapa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh muridnya ya. Kemudian menggambarkan aktivitas belajar siswa dengan menggambarkan interaksi siswa dengan sumber belajar. Jadi intinya ini bahwa murid atau siswa ini yang harus lebih aktif di dalam proses pembelajaran ya. Jadi tuntutan di K13 ini aktif. Jadi siswa yang lebih aktif dibandingkan guru. Kemudian adanya metode pembelajaran ya, media pembelajaran, dan sumber belajarnya apa. Nah, jadi intinya dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran, jadi ini ada dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Oke, kita berikan contohnya ya. Nah, ini contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana di kegiatan pendahuluan kita bisa memulai dengan menanyakan kabar ya, atau dengan salam dulu terus menanyakan kabar, kehadiran siswa, bisa dengan motivasi ya, bisa anak-anak bisa termotivasi dengan ditanyakan kabarnya juga. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan membiasakan siswa menyanyikan lagu nasional dulu ya, kemudian nanti ditutup juga menyanyikan lagu biasanya. Nah, kemudian literasinya di sini kita biasakan membaca atau menulis, mendengarkan, berbicara selama 15 sampai 20 menit ya. Ini untuk literasinya. Di K13 ini wajib ya ada pembiasaan untuk literasinya. Contoh di sini membaca terkait dengan materi yang akan diajarkan, misalkan tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, setelah melakukan kegiatan pendahuluan ini, nanti sebenarnya di sini Bapak Ibu terserah ya mau pendahuluan ditambahkan atau gimana bisa bebas. Nah, ini hanya gambaran saja. Kemudian di kegiatan inti, kita udah mulai kegiatan inti. Nah, di sini di mana adanya interaksi dengan siswa dengan guru ya dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi di sini dituntut nih adanya kegiatan siswa harus lebih aktif. Kemudian di sini ada misalkan untuk untuk PPKN ya, atau keseluruhannya di sini guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan. Bisa materi tentang apa nih, kan ada ya nanti di buku paket guru ada ya materi apa. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian di sini siswa dapat mengidentifikasi, ini berkaitan dengan PPKN ya Bapak Ibu. Siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian siswa dapat berdiskusi keragaman sosial budaya di lingkungan sekitarnya, dan siswa dapat memahami contoh-contoh keberagaman sosial budaya, atau bisa juga kita tambahkan lagi dengan mengacu dan menganalisis buku paket yang ada. Nah, setelah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir ada penutup. Oke. Di kegiatan penutup, jadi intinya ketika akan membuat harus adanya refleksi ya terkait materi yang sudah disampaikan. Nanti juga kita minta pendapat siswa nih, anak-anak bagaimana materi yang sudah Ibu ajarkan, apakah kalian mudah memahaminya atau tidak, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita berikan motivasi juga ketika mau mengakhiri suatu pembelajaran, dan tentunya kita memberikan persiapan kepada siswa dengan memberitahu materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi biar ada persiapan nanti ketika kita mau mengajar lagi. Nah, oke, ini contohnya di sini untuk membuat
kegiatan penutup, misalnya di sini ada siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Jadi kita tanya nih, hasil belajar hari ini apa saja ya, dengan kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan terhadap hasil jawaban dari siswa tersebut. Kemudian ditutup dengan menyanyikan salah satu lagu, tadi kan tentang lagu nasional ya, sekarang daerahnya. Kemudian doa. Nah, itu ya yang langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran, di mana tadi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, yang ketiga ada asesmen atau penilaian ya, di mana ketika kita mau menilai dalam suatu proses pembelajaran, Bapak Ibu itu bisa menilai dari segi kognitif, pengetahuan ya, afektif itu sikap, dan psikomotorik. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran juga Bapak Ibu dengan mengacu pada KD dan buku paket ya yang sudah dirancang, biasanya itu udah untuk mempermudah guru dalam membuat RPP. Nah, dilihat nih ada apalagi RPP 1 lembar ini ya, harus ada yang namanya untuk ranah kognitifnya nih menggunakan C1, C2 apa C3 gitu ya. Jadi kita cantumkan apa afektifnya mana, jadi perhatikan juga. Untuk bahan penilaian kita nantinya ya. Nah, itu tadi teman-teman mahasiswa terkait penjelasan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP 1 lembar sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, teman-teman di RPP 1 lembar ini sudah dipermudah ya. Jadi meringankan administrasi kita dalam membuat RPP. Nah, selain itu, yang paling utama itu kita dituntut sebagai guru untuk kreatif, inovatif ya, salah satunya dalam membuat media pembelajaran atau bahan ajar ya nantinya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, tuntutan kreatif kita harus dimunculkan. Salah satunya dalam membuat bahan ajar seperti video pembelajaran mungkin ataupun membuat bahan ajar yang lainnya ya. Nanti di video selanjutnya itu nanti saya akan tayangkan video pembelajaran yang menarik ya dari mahasiswa saya STK IP Kusuma Negara. Dalam tugasnya nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan atau materi yang dipaparkan dari mahasiswa saya itu bisa dijadikan sebagai bahan ajar untuk Bapak Ibu ya, khususnya untuk kelas 5. Oke, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.